Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in. Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwani al-mu'minin, alhamdulillah wa syukur lillah yang telah memberikan kita taufik untuk bertemu dalam rutinan majlis doa ziarah Al-Jami' Al-Kabira. Mudah-mudahan pembacaan tadi membawa keberkahan khusus untuk kita di penghujung bulan Rajab Al-Ashab. Mudah-mudahan semua amal ibadah dan doa serta munajat kita di bulan Rajab diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kekurangan-kekurangan kita, keteledoran kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan memohon kepada Allah, bertawassul dengan maqam agung Rasulullah dan Ahlul Bait, kita memohon agar Allah memberi kita karunia untuk bisa mengakhiri bulan Rajab dan memasuki bulan Sya'ban, dan kemudian Allah perkenankan kita untuk memasuki bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan, bulan ampunan, dan bulan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan melanjutkan pembacaan kita atas wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat mulia beliau Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Beberapa bagian sebelumnya wasiat tersebut menekankan agar kita serius selalu memperhatikan agar kita selalu di jalur yang benar, berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar ketika ajal menjemput kita, kita dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada bagian ini Ar-Rasulul Akram sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Abu Dzar dengan mengingatkan bahwa hendaknya usaha kita dalam menuntut ilmu itu dikarenakan Allah dan semata untuk kita amalkan dan tidak untuk sesuatu yang lain, dari tujuan-tujuan yang justru akan menghalangi kita dari taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu yang kita miliki. Jangan sampai karena tujuan-tujuan yang tidak tulus, tujuan yang tidak murni, hanya mencari pamor atau menumpuk-numpuk ilmu hanya untuk berbangga-bangga, itu tentu sesuatu yang harus dijauhkan dari niatan setiap penuntut ilmu agama. Beliau mengatakan bahwa manusia yang paling buruk nasibnya dan yang akan besar penyesalannya adalah seorang yang memiliki ilmu, setelah dia menuntut ilmu dengan susah payah, namun dia tidak mengamalkan ilmunya, tidak menjalankan pesan-pesan yang telah dia ketahui dari ilmu-ilmu yang telah ia miliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Abu Dzar, "Ya Aba Dzar, inna syarran nasi manzilatan indallah." Wahai Abu Dzar,
Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, adalah alimun la yantafi'u bi'ilmi, seorang yang alim yang tidak memanfaatkan ilmunya. Dia memahami, dia mengetahui kewajiban-kewajiban namun tidak dia indahkan. Dia mengetahui ada larangan-larangan Tuhan namun tetap dia terjang. Wa man talaba ilman liyasrifa bihi wujuhan nasi ilaih lam yajid rihal jannati. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk memalingkan perhatian manusia kepadanya, maka dia tidak akan pernah mencium bau harumnya surga. Menuntut ilmu bukan untuk mengetahui apa yang menjadi kewajibannya dan apa yang Allah larang atasnya agar dia bisa menata hidupnya sesuai dengan bimbingan Tuhan, namun justru dia mencari ilmu agama yang sedianya bisa mendekatkan diri kepada Allah. Justru dia pakai untuk menjaring simpati manusia, untuk mencari perhatian manusia, untuk mencari dukungan manusia, supaya orang kemudian berkerumun di sekitarnya, menganggap dia adalah segalanya, dan itu tentu dianggap sesuatu yang ia rasakan kenikmatannya. Ketika dia dipuja, dipuji, banyak pendukungnya, banyak orang yang terkagum dengannya, dan memang itu yang sejak awal menjadi tujuannya. Orang yang semacam demikian menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, justru akan mendapat ancaman. Dia tidak akan pernah masuk surga, bahkan mencium bau harum surga saja dia tidak akan pernah dapati. Ini yang pertama Rasulullah ingatkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Ya Abu Dzar, kemudian beliau melanjutkan, wahai Abu Dzar, man ibtaghal ilma liyakhda'a bihin nasa lam yajid rihal jannah. Wahai Abu Dzar, barang siapa yang mencari ilmu, menuntut ilmu untuk menipu manusia, maka dia tidak akan mendapatkan harumnya bau surga. Tentu ada niatan yang tidak baik menuntut ilmu untuk menjadikan ilmu itu sebagai jaring memangsa orang-orang awam untuk dia tipu kemudian. Mengingat dia telah memiliki secuil ilmu yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang awam, dengannya dia boleh jadi akan dengan leluasa melakukan penipuan-penipuan atas nama agama. Ini sekali lagi juga diingatkan. Tentu peringatan ini tidak terbatas pada para santri yang secara formal belajar di lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren, hauzah, madrasah atau kampus-kampus agama. Tetapi siapapun, boleh jadi dia menghadiri majelis-majelis ilmu atau privat dengan guru-guru yang mengajarkan ilmu kepadanya, walaupun mungkin dia bukan berstatus sebagai penuntut ilmu secara resmi, bukan santri, bukan mahasiswa, bukan pelajar ilmu, namun kita sedang duduk di majelis-majelis untuk menuntut ilmu. Ini juga perlu menata niatan sejak awal bahwa kita hadir di majelis-majelis ilmu dalam rangka ingin memperkaya pengetahuan kita tentang apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang harus kita tinggalkan, agar kita sekali lagi bisa berjalan sesuai dengan arahan dan bimbingan ilmu tersebut. Bukan untuk kemudian memalingkan perhatian orang atau wal'iyadzubillah justru untuk menipu orang-orang lain yang tidak memiliki ilmu. Beliau melanjutkan, ya Abu Dzar, idza su'ilta an ilmin la ta'lamuhu. Wahai Abu Dzar, jika engkau ditanya tentang
ilmu tentang sebuah masalah terkait dengan ilmu, apakah itu urusan halal dan haram atau urusan apapun yang terkait dengan ilmu, sementara kamu tidak mengetahuinya, maka kamu harus secara objektif mengatakan la a'lam, saya tidak tahu. Ya. Saya tidak tahu. Dengan itu tanju min tabi'atihi, kamu akan selamat dari tuntutan ilmu. Seorang yang tidak mengetahui tentang sesuatu, kemudian ada orang lain bertanya kepadanya, dia harus secara objektif mengatakan saya tidak tahu. Itu salah satu dari wujud kita menghargai si penanya. Karena penanya ketika bertanya kepada seorang, dia mengharapkan ada jawaban yang benar. Dan ketika kita menjawabnya tanpa dasar ilmu, berarti kita merendahkan orang tersebut, menghinakan orang tersebut, tidak menghormati ketulusan orang mencari pengetahuan. Dengan husnudzon, karena dia menganggap kita tahu, kemudian dia bertanya, tentu dia menanti jawaban yang benar, namun kita asal-asalan menjawab. Yang demikian, pertama itu menjadi bukti bahwa kita sedang tidak menghargai orang tersebut, meremehkan orang tersebut, dan hasil dari itu kita akan menyesatkan orang tersebut, karena orang itu nanti akan mengira dia telah mendapatkan jawaban yang benar. Andai dia sejak awal diberitahu bahwa saya tidak tahu tentang masalah itu, tanyalah kepada orang lain. Paling tidak saat itu si penanya tidak memiliki jawaban. Itu jauh lebih baik ketimbang dia mendapatkan jawaban namun jawaban yang salah dan keliru. Berarti nanti kalau ada pihak lain ingin meluruskan, ingin memberikan jawaban yang benar, akan kerja dua kali. Pertama harus membersihkan ilmu yang keliru tadi dari pikiran dia, baru setelah itu akan memberikan jawaban yang benar. Itu pun kalau dia ketemu dengan pihak ketiga yang akan meluruskan jawaban yang keliru itu. Kalau tidak, dia akan terus menganggap apa yang dia dengar dari si penjawab sebagai jawaban yang benar. Dan apabila itu terkait dengan urusan halal dan haram, kemudian dia melaksanakan sesuai dengan yang dijawabkan oleh si penjawab yang tanpa ilmu tersebut, maka konsekuensi dari si pemberi jawaban yang palsu ini tentu sangat berat. Ini yang terkait dengan si alim atau orang yang dianggap alim dan memiliki pengetahuan, namun dalam satu kasus dia tidak memiliki jawaban tentangnya. Hendaknya dia dengan lapang dada, dengan penuh kerendahan hati, dia mengatakan saya tidak tahu. Ya. Karena dengan mengatakan saya tidak tahu, itu membuka peluang bagi si penanya untuk mencari jawaban dari orang lain. Dan tentu yang juga ini penting adalah bagi yang ditanya akan tergugah untuk mencari jawaban. Ternyata ada pertanyaan seperti ini dan ini ternyata juga penting dan saya harus tahu jawabannya. Sekali lagi kalau tidak akan mencelakakan. Dan siapa di antara manusia yang mengetahui semua yang dibutuhkan oleh umat manusia kecuali para maksumun, orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi para pembimbing umat ini. Selainnya para ulama, betapapun mereka alim dan luar biasa, boleh jadi dalam hal-hal tertentu dia tidak mengetahui dan tidak memiliki jawaban. Dan sebagai bukti bahwa ilmu itu sangat luas, tidak mungkin tercakup dan dimiliki oleh seorang semua cabang ilmu tersebut. Kita juga sebagai awam yang ingin bertanya kepada seorang yang kita anggap alim, kita anggap ustadz, kemudian orang itu mengatakan la a'lam, jangan dipaksa, ya, jangan diprovokasi.
Sehingga orang itu kemudian merasa kalau saya tidak menjawab nanti saya tidak dianggap ustadz, maka akhirnya terpaksa dia jawab ngawur-ngawur. Kenapa? Kita para penanya ini yang memprovokasi. Masa si antum tidak tahu ini? Jangan-jangan antum ini, walhasil diprovokasi ustadznya yang tadinya dengan lapang dada ingin menunjukkan bahwa memang saya tidak tahu, akhirnya karena terprovokasi jangan sampai turun pamornya, jawab apa adanya. Kita sebagai penanya ketika ada orang yang kita tanyai dan dia mengatakan la a'lam, jangan usah dipaksa. Ya, berarti dia memang tidak memiliki ilmu tentang itu dan kita mencari saja pengetahuan atau jawaban dari pertanyaan itu kepada orang lain. Ya Aba Dzar, idza su'ilta an ilmin la ta'lamuhu faqul la a'lamuh tanju min tabi'atih. Wala tuftin nasa bima la ilma lak tanju min azabillahi yaumal qiyamah. Kamu jangan mengeluarkan fatwa terkait dengan halal dan haram yang kamu keluarkan tanpa ilmu tentangnya. Kamu ketika tidak nekat berfatwa walaupun tanpa pengetahuan, kamu tahan, tidak berfatwa, tidak menyampaikan hukum, kamu akan selamat dari siksa Allah di hari kiamat nanti. Ya. Sekali lagi tidak sebatas pada urusan yang terkait dengan halal dan haram, urusan akidah, urusan sejarah, urusan apapun yang mungkin menggelitik pikiran sebagian orang, kemudian dia ingin bertanya kepada kita. Maka ketika kita tidak tahu jawabannya, kita harus legowo mengatakan la a'lamuhu. Ada riwayat yang mengatakan ucapan seorang yang mengatakan la a'lam itu nisful ilm. Justru itu separuh dari pengetahuan. Ketika si penanya mendengar jawaban dari yang ditanya la a'lam, berarti dia sudah tahu bahwa si orang yang sedang ditanyai ini tidak memiliki ilmu tentang itu, dan dia harus mencari ke orang lain. Yang ditanya juga ketika dia mengatakan la a'lam, dia akan tergugah juga untuk kemudian mencari informasi tentang itu. Jadi sudah merupakan nisful ilm, ya. Setengah jalan untuk bisa mencapai ilmu yang benar tentang itu. Kemudian beliau melanjutkan, ya Aba Dzar, wahai Abu Dzar, yattali'u qaumun min ahlil jannati ala qaumin min ahlin nar. Satu kaum dari penghuni surga memantau sekelompok lain dari penghuni neraka. Orang-orang yang sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga diberi kesempatan untuk melihat-lihat di seberang sana, di neraka. Ternyata mereka menemukan ada sekelompok orang di sana. Fayaqulun, maka penghuni surga ini berkata, terjadi komunikasi, ya. Terjadi komunikasi. Ma adkhalakumun nar, wahai kalian, apa yang menyebabkan kalian dimasukkan ke dalam neraka? Sementara waqad dakhalnal jannata bita'dibikum wa ta'limikum. Sementara kami ini masuk surga karena didikan kalian dan karena pengajaran dari kalian. Kalian telah mendidik kami, kalian telah mengajarkan hal-hal baik kepada kami dan kami lakukan itu semua. Didikan kalian kami indahkan. Pengetahuan yang kalian berikan kepada kami amalkan. Dan karenanya kemudian kami dimasukkan surga oleh Allah. Kalian menjadi penyebab kami masuk surga. Lalu kenapa kalian masuk ke dalam neraka dan dimasukkan ke dalam neraka? Maka para penghuni neraka fayaqulun inna kunna na'muru bil khairi wala naf'alu. Dahulu di dunia kami ini selalu mengajak, selalu menganjurkan kepada kebaikan, namun kami tidak mengamalkan anjuran-anjuran kami sendiri.
kebaikan-kebaikan itu yang kami anjurkan dan kemudian kalian amalkan, dan berkat kalian mengamalkan Allah memasukkan kalian ke dalam surga, itu tidak pernah kami amalkan. Ada kecaman dalam banyak ayat Al-Quran di awal-awal surat Al-Baqarah. Kendati ayat ini dialamatkan, kecaman itu dialamatkan kepada sekelompok Bani Israel, para pendetanya secara khusus, para ulama yang telah mendalami Taurat dan Injil, yang selalu menganjurkan kebaikan-kebaikan kepada para pengikutnya, sementara mereka tidak pernah mengamalkannya, dikecam oleh Allah. Afala ta'qilun, tidakkah kalian menggunakan akal sehat kalian? Memerintahkan kepada kebaikan itu mestinya kamu juga meyakini sesuatu itu baik, dan karena sesuatu itu baik mestinya kamu laksanakan agar kamu mendapatkan kebaikan dari amal-amal saleh dan amal-amal baik yang kalian lakukan. Sekali lagi, ini juga kecaman dan peringatan bagi orang yang punya kebiasaan menyampaikan hal-hal baik, mengajak orang kepada kebaikan, namun dia melupakan dirinya. Mengajak orang kepada kebaikan karena kita berharap orang-orang itu mendapatkan kebaikan. Mestinya sebagai orang yang berakal waras, berakal sehat, dia akan lebih mementingkan dirinya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Namun kemudian sebaliknya yang terjadi. Alaihal, itu diantara yang diwasiatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dzar. Kita lanjutkan.